Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya Aina Ulfa akan menjelaskan mengenai bagian 4 Konvensi Wina 1969, yaitu pasal 39 dan 40. Bagian 4 Konvensi Wina 1969 berjudul Amandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional. Bagian ini hanya terdiri dari 3 pasal, yaitu 39, 40, dan 41, tetapi merupakan bagian yang penting untuk sebuah perjanjian internasional. Bagian 4 mengatur tentang proses perubahan isi dari suatu perjanjian internasional dengan kata amandemen dan modifikasi. Nah, pada kesempatan ini saya hanya akan menjelaskan pasal 39 dan 40. Oke, kita mulai. Pasal 39 berbicara mengenai aturan umum tentang amandemen perjanjian. Secara umum, perubahan terhadap perjanjian internasional harus mendapat persetujuan para pihak dalam perjanjian tersebut. Pasal ini menyatakan bahwa suatu perjanjian internasional dimungkinkan untuk diamandemen dengan kesepakatan antar para pihak yang terlibat. Peraturan-peraturan yang tercantum dalam bagian 2 Konvensi Wina 69 yang mengatur tentang pembentukan dan berlakunya perjanjian internasional berlaku untuk perjanjian yang diamandemen, kecuali jika perjanjian internasional tersebut menentukan sebaliknya. Maksud dari pasal 39 ini adalah perjanjian internasional hasil dari suatu amandemen akan menjadi perjanjian tersendiri yang berbeda dengan perjanjian awalnya, sehingga terhadap perjanjian hasil amandemen tersebut berlaku ketentuan pembentukan dan entry into force atau berlakunya yang tunduk pada bagian 2 Konvensi Wina 69. Oke, masuk pada pembahasan kedua, yaitu pasal 40 Konvensi Wina 69 yang membahas tentang amandemen perjanjian internasional multilateral. Pasal 40 terdiri dari 5 ayat sebagai berikut. Ayat pertama menjelaskan mengenai prosedur amandemen. Perubahan atau amandemen perjanjian multilateral diatur dalam ayat-ayat di bawah ini kecuali jika perjanjian internasional menentukan sebaliknya. Kemudian ayat 2 ini menjelaskan mengenai aturan dalam penyampaian usulan amandemen. Setiap usulan untuk melakukan perubahan terhadap perjanjian multilateral di antara para pihak harus diberitahukan kepada semua negara peserta. Para pihak atau setiap negara memiliki hak untuk ambil bagian dalam yang pertama, keputusan terhadap tindakan yang diambil terkait dengan usulan tersebut. Yang kedua, negosiasi dan pembentukan setiap persetujuan untuk amandemen dari perjanjian multilateral tersebut. Oke, pada ayat 3 menjelaskan bahwa setiap negara yang menjadi pihak dalam suatu perjanjian internasional juga berhak menjadi pihak dalam perjanjian yang diamandemen. Kemudian pada ayat 4 menyebutkan tentang status hukum keanggotaan perjanjian internasional sebagaimana disebut dalam pasal 30 ayat 4d. Pasal 40 ayat 4 menyebutkan bahwa kesepakatan atau persetujuan untuk mengamandemen sebuah perjanjian tidak akan mengikat negara yang menolak mengikatkan diri menjadi bagian dari perjanjian yang diamandemen. Hal ini menyebabkan tetap berlaku perjanjian asli sebelum amandemen. Selanjutnya, dasar hukum mengenai negara yang tidak menjadi pihak dalam perjanjian yang diamandemen terdapat pada pasal 40 ayat 5. Disebutkan bahwa negara-negara tersebut harus pertama dipertimbangkan sebagai pihak dari perjanjian internasional yang diamandemen. Yang kedua, dipertimbangkan sebagai pihak dari perjanjian yang tidak diamandemen atau perjanjian yang aslinya terkait hubungan hukumnya dengan para pihak dari perjanjian yang tidak mengikatkan diri dengan perjanjian yang diamandemen. Dari pasal 39 dan 40 dapat kita lihat bahwa Konvensi Wina 1969 mengizinkan adanya perubahan dalam bentuk amandemen. Oke, itu tadi penjelasan dari saya mengenai pasal 39 dan 40 Konvensi Wina 1969. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.